Oke, terima kasih Bu Lydia. Uh, yang terhormat narasumber yang telah hadir pada pagi hari ini, Bapak Sony Menggunan dari Research Center for Climate Change University of Indonesia and World Research Institute. Kemudian ada Ibu Nima De Rahayu Maitri dan juga Ibu Fatia Rumi Humaira dari Research Center for Climate Change University of Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian pada acara Zoom meeting forum kajian pada pagi hari ini. Tak lupa saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa untuk Bapak Ibu yang menjalankan ibadah puasa pada pagi hari ini. Pada pagi hari ini acara akan terbagi pada dua sesi, yaitu sesi pemaparan dari para narasumber yang akan berlangsung sekitar 20-25 menit, kemudian sesi diskusi tanya-jawab, Bapak Ibu bisa raise hand, kemudian saya akan mempersilahkan Bapak Ibu untuk bertanya pada para narasumber. Sebelum presentasi dimulai, saya akan memperkenalkan narasumber pada pagi hari ini, yaitu yang pertama Bapak Sony Menggunan, ekonom di Pusat Riset Perubahan Iklim University of Indonesia, kemudian juga senior ekonomis di World Research Institute Indonesia, di mana beliau juga memimpin kegiatan riset kebijakan terkait ekonomi perubahan iklim dan pembangunan rendah karbon di Indonesia. Kemudian ada Ibu Rahayu dan Ibu Fatia, keduanya peneliti di Pusat Riset Perubahan Iklim Universitas Indonesia. Baiklah, marilah kita mendengarkan pemaparan materi dari Bapak Sony Menggunan yang berjudul Basic Income, Climate and Nature Review. Silakan Bapak, the floor is yours. Thank you Mbak Hasana. Silakan Bapak Sony. Thank you Mbak Hasana for having us. Good morning everyone, especially those in Jakarta, Indonesia. I'll be presenting the slides and my colleagues will also be presenting the slides in Bahasa. But then during the question and answer, we'll be responding also in English. Mbak, silakan Mbak yang slide-nya dilanjutkan. Jadi ini riset yang sedang berlangsung saat ini. Kami berterima kasih kepada GIZ untuk program Forest and Climate yang support riset ini. Tentu saja juga untuk teman-teman P2E-LIPI dan FKP. Kami juga berterima kasih untuk Dita di RCC UI, Mbak Dita Mutiara Nabela juga support assisting research ini, dan Pak Georg Buchholz yang sebetulnya ide awal riset ini datang dari beliau. Gitu. Silakan lanjut. Basic income lagi dibicarakan cukup ramai belakangan ini, terutama karena COVID gitu. Tapi sebetulnya apa sih basic income itu? Kami gunakan definisi yang standar begitu. Jadi dia pendapatan atau penghasilan yang diberikan gitu secara reguler, secara cash, jadi bukan in kind, kepada setiap orang. Tidak tergantung dari dia berpendapatan berapa gitu dari sumber pendapatan lain, dan tidak ada syarat atau string atau nanti akan dibahas juga conditionality attached terhadap pemberian tersebut. Nah, dalam kaitannya dengan nature and climate terdapat beberapa perkembangan cukup baru. Ada yang menyebutkannya ecological basic income, kalau di Jerman gitulah, apa namanya, ekologisches Grundeinkommen. Kemudian teman-teman yang bergerak di konservasi menyebutnya conservation basic income gitu ya. Ada juga yang menyebut green oriented basic income. Nah, referensi untuk review itu sudah diberikan sebelumnya lebih awal lagi, Pak Fahri, kemudian Patrick gitu ya. Tapi kita lihat terdapat beberapa atau ekspresi yang berbeda-beda untuk menjelaskan sesuatu yang agak mirip tapi juga agak berbeda. Silakan lanjut.
Nah, kami tertarik untuk melihat di relasi antara basic income dengan nature and climate. Ini ada pertanyaan yang diajukan oleh Philippe Van Pari, salah satu pemikir basic income. Kurang lebih dibilang seperti apa sebetulnya hakikat yang persis gitu dalam hubungan antara kita ingin environmental sustainability, green begitu, dan orang ingin dapat basic income gitu. Dia juga bertanya apa ada misalnya link seperti itu. Beberapa paper yang coba menjajaki itu mereka bilang bahwa nggak gampang sebetulnya hubungan itu. Misalnya Anderson bilang ecological sustainability and basic income itu nggak trivial begitu. Ada yang melihat misalnya di growth dengan environmental oriented basic income, mereka juga melihat bahwa relasinya tidak langsung gitu. Silakan lanjut. Nah, yang kami lihat dalam literatur yang ada saat ini memang yang sudah dijajaki adalah hubungan antara jadi kemungkinan linkage-nya, possible linkages, bentuk-bentuknya yang seperti apa begitu. Cuman memang lebih spesifik mereka lihat misalnya terkait emission reduction. Nature conservation itu masih sangat infant gitu, masih sedikit sekali. Nah, tetapi review terhadap literatur yang mencoba membangun linkages itu, to the best of our knowledge itu belum ada. Jadi Mbak Rahayu, Mbak Fatia, dan saya coba kurang lebih mengisi kekosongan tersebut begitu. Silakan lanjut. Jadi yang kami lakukan saat ini adalah kami coba identifikasi katakanlah isu-isu kritis yang paling relevan untuk mengaitkan antara basic income and climate change, basic income dan kemudian dalam hal ini climate change and nature conservation. Kemudian kita review literatur yang ada di situ dan kita diskusikan dalam hubungannya dengan critical issues yang kita identify tadi. Silakan lanjut. Nah, ada 4 setidaknya yang kami niatkan untuk kami lihat. Yang pertama tentang unconditionality kriteria yang mendefinisikan basic income. Kemudian basic income dalam hubungannya untuk decoupling gitu, dia memutus antara economic growth dan environmental degradation. Kemudian sources of funding for basic income untuk climate and nature, gitu ya. Kemudian level of income, tipping point-nya seperti apa. Dalam hubungannya environmental degradation. Para ekonom mengenal ini dengan sebutan environmental Kuznets curve gitu, dan bagaimana hubungan basic income dalam relasi tersebut. Nah, karena waktunya terbatas, kami memilih 2 saja preliminary findings yang kami tampilkan di sini, termasuk proses dari riset yang kami lakukan saat ini. Saya akan serahkan kepada Mbak Rahayu dulu untuk memaparkan bagian yang pertama tentang unconditionality, kemudian nanti dilanjutkan oleh Mbak Fatia dengan decoupling economic growth and environmental degradation. Silakan. Ya, terima kasih Mas Sony untuk introduction-nya dan selamat pagi juga untuk semuanya yang sudah hadir. Bisa dilanjutkan ke slide berikutnya? Ya, jadi untuk bagian ini, bagian conditionality ini, yang ingin kita lakukan adalah pertama, mendefinisikan conditionality dalam konteks basic income for nature and climate. Lalu kami juga ingin mengembangkan sebuah framework untuk conditionality yang menunjukkan spektrum conditionality itu berdasarkan beberapa dimensinya. Lalu framework ini kemudian akan digunakan untuk memapping atau mengilustrasikan skema-skema berbeda yang berhubungan dengan basic income, baik secara teori atau secara praktek. Slide berikutnya. Jadi, ketika kita berbicara tentang basic income, fitur yang membedakan skema basic income ini dari program cash transfer lainnya adalah basic income itu sendiri purely unconditional, dan dia juga universal.
Jadi manfaat yang diberikan di skema basic income ini diberikan tanpa syarat apapun dan ditargetkan untuk semua kalangan. Jadi namanya universal. Nah, kedua fitur ini, unconditionality dan universality ini sebenarnya dua fitur yang terpisah. Jadi mereka masing-masing telah dibahas separately di diskusi di literatur. Nah, tetapi pada skema basic income untuk climate dan nature ini, kedua fitur ini sebenarnya bisa saling berhubungan. Jadi, berbeda dengan unconditional cash transfer, di mana penerima manfaat harus mengadopsi perilaku tertentu agar tetap dapat menerima bantuan. Unconditionality di basic income ini tidak hanya unconditional dalam hal obligasi, tetapi juga dalam hal targetingnya. Jadi yang artinya tidak ada kondisi atau syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh penerima manfaat untuk layak mendapatkan manfaat. Maka dari itu, unconditionality dari basic income ini tidak hanya unconditionality dalam hal obligasi, di mana penerima manfaat harus mengadopsi perilaku tertentu, tetapi juga unconditionality dalam hal targeting, di mana tidak ada syarat tertentu yang membuat seseorang itu layak atau tidak layak menerima basic income ini. Slide berikutnya. Kalau kita lihat di program cash transfer program itu bisa dibagi menjadi dua. Yang pertama ada yang kondisional, dan yang kedua ada unconditional cash transfer. Nah, basic income ini bisa dibilang mirip dengan unconditional cash transfer, tetapi bedanya seperti yang saya sebutkan sebelumnya, basic income ini berbeda dengan unconditional cash transfer karena dia tidak hanya unconditional dalam hal obligasi, tetapi juga unconditional dalam hal targeting, yaitu dia universal. Nah, kalau misalnya kita ingin melihat contoh-contoh cash transfer program itu, yang populer pastinya conditional cash transfer di negara-negara berkembang, terutama di Latin Amerika. Misalnya di Meksiko ada conditional cash transfer yang namanya Progresa, di Brasil ada yang namanya Bolsa Familia, dan conditional cash transfer ini fokusnya pada social development, di mana conditionality yang mereka terapkan, misalnya untuk penerima manfaat, mereka harus misalnya memasukkan anak mereka ke sekolah, atau mereka harus pergi ke rumah sakit secara berkala. Nah, kalau untuk cash transfer program yang berhubungan dengan nature dan climate, ada juga cash transfer yang kondisional yang namanya payment for environmental services. Dan skema ini sudah banyak dilakukan di Latin Amerika, di Asia juga, misalnya di Ekuador ada Provavor, di Brasil ada Bolsa Floresta, dan di Kambodia ada Biodiversity Conservation Payment. Jadi sama halnya dengan conditional cash transfer, payment for environmental services ini juga mereka menerapkan kondisi-kondisi tertentu yang harus dipenuhi oleh penerima manfaat agar mereka tetap layak mendapatkan manfaat. Jadi misalnya untuk yang berhubungan dengan hal konservasi lingkungan, mereka harus komit ke forest management tertentu, atau mereka harus komit ke zero deforestation agar mereka dapat tetap menerima bantuan yang diberikan. Nah, tujuan dari kedua program ini, mengapa mereka menggunakan conditionality, tujuan utamanya adalah untuk internalize externality dengan mendorong penerima manfaat untuk mengadopsi aktivitas yang sesuai dengan preferensi sosial. Jadi misalnya di Payment for Ecosystem Services ini, conditionalities-nya ditujukan untuk mendorong konservasi lingkungan yang lebih besar dari penerima manfaat. Slide berikutnya. Ya, kalau misalnya kita melihat conditionality secara lebih dalam, conditionality ini sendiri sebenarnya memiliki dimensi yang berbeda. De Whistler dan Stirton meng-highlight conditionality berdasarkan 3 dimensi. Jadi yang pertama, dimensi dalam hal penerapannya. Jadi ada yang namanya ex ante conditionality dan ada ex post conditionality. Ex ante conditionality ini mengacu pada kriteria yang kelayakannya diterapkan untuk memperoleh status kelayakan. Jadi misalnya contoh yang banyak di conditional cash transfer, misalnya kriterianya berdasarkan income. Kalau misalnya income-nya di bawah level poverty line misalnya, mereka layak untuk mendapatkan bantuan. Tetapi kalau misalnya income mereka di atas, mereka tidak layak mendapatkan bantuan. Ini yang disebut dengan ex ante conditionality.
Kalau ex post conditionality itu conditionality yang diterapkan setelah menerima bantuan. Jadi ada syarat atau kriteria tertentu yang harus dipenuhi dan dilakukan oleh penerima manfaat agar mereka tetap dapat atau layak mendapatkan manfaat tersebut. Misalnya seperti di PS, penerima manfaat harus mengadopsi forest management tertentu atau mereka tidak boleh melakukan deforestasi. Itu contoh ex post conditionality. Lalu di dimensi kedua ada dimensi yang dalam hal pelaksanaannya. Jadi ada conditionality yang strict dan ada conditionality yang weak. Kondisi yang strict atau yang ketat ini adalah kondisionalitas yang diberlakukan secara ketat. Jadi penerimanya diberitahu conditionality-nya apa aja secara eksplisit, dan biasanya dimonitor juga secara berkala. Dan bahkan ada yang menerapkan hukuman jika penerima manfaat tidak melakukan syarat-syarat yang harus mereka lakukan untuk tetap layak mendapatkan manfaat. Kalau di conditionality yang weak atau yang lemah, itu bisa disebut juga dengan soft conditionalities, di mana secara formal programnya kondisional, jadi programnya menerapkan kondisionalitas, tetapi conditionality itu tidak diberitahukan secara eksplisit kepada penerima manfaat, atau bisa juga disebut implicit conditionality. Jadi penerima manfaat mungkin ada yang tahu atau ada yang tidak tahu mengenai kondisi itu, dan biasanya compliance-nya juga tidak dimonitor secara teratur. Dan biasanya tidak ada hukuman juga kalau misalnya penerima manfaat tidak memenuhi syarat yang harus mereka lakukan. Lalu di dimensi ketiga, dimensi yang dalam hal eksklusivitas. Jadi tergantung apakah kondisi atau program tersebut menghasilkan kebijakan yang eksklusif atau tidak. Jadi misalnya apakah programnya menangkap grup atau populasi yang lebih besar atau tidak. Misalnya kalau misalnya kita lihat skema income tax credit. Skema itu, karena itu income tax credit, jadi skema itu hanya berlaku untuk kelompok yang bekerja. Jadi kelompok-kelompok atau individu-individu yang tidak bekerja, pasti mereka tidak bisa atau tidak layak untuk mendapatkan bantuan dari skema income tax credit ini. Tetapi kalau misalnya kita lihat ada skema namanya participation income, dia salah satu syaratnya juga bekerja, tetapi definisi pekerjaannya itu lebih luas. Jadi tidak hanya pekerjaan di kantor atau yang dibayar, tetapi juga informal, pekerjaan informal. Jadi dimensi eksklusivitas ini menunjukkan apakah program tersebut menangkap atau mencakup subset populasi yang lebih besar atau tidak. Slide berikutnya. Ya, di sini kita membuat framework of conditionality-nya berdasarkan dimensi yang dijelaskan sebelumnya tadi. Tetapi di sini kita menggunakan dua dimensi, yaitu dimensi yang berdasarkan penerapannya ex ante atau ex post di aksis vertikal, dan dimensi yang berdasarkan pelaksanaannya. Yaitu apakah conditionality-nya strict atau weak atau no condition di paling sebelah kanan. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat di aksis vertikal, di sini conditionality-nya dibagi menjadi 3 grup. Yang pertama, explicit conditionality, yang pastinya adalah bagian conditionality yang paling strict. Lalu di tengah-tengah ada implicit conditionality, yang kategorinya termasuk yang conditionality yang moderate atau weak. Lalu ada yang paling ujung kanan adalah unconditional, atau bisa juga disebut tidak ada kondisi sama sekali. Dan untuk masing-masing explicit dan implicit conditionality dibagi lagi menjadi 2 bagian, yaitu untuk skema-skema atau program-program yang kondisionalitasnya itu pelaksanaannya ketat dan dimonitor secara ketat, atau yang pelaksanaan dimonitor dan dilakukan secara lemah. Lalu di implicit juga sama, untuk dibagi 2, ada skema yang di pelaksanaannya dilakukan secara ketat, jadi walaupun conditionality implicit tetapi dimonitor secara ketat, atau conditionality implicit tetapi dimonitor atau dilaksanakan juga secara lemah. Lalu seperti yang dijelaskan tadi, di aksis vertikal ada ex ante dan ex post.
Jadi ex ante adalah conditionality dalam targeting, yaitu syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelum menerima manfaat, dan ex post, yaitu syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh penerima manfaat agar mereka tetap layak untuk menerima manfaat tersebut. Slide berikutnya. Ya, di sini kami mencoba untuk memasukkan beberapa skema yang ada ke dalam framework yang telah kami susun. Jadi, kami memasukkan beberapa skema basic income, dan juga beberapa skema conditional cash transfer, tetapi hanya yang berhubungan dengan nature and climate. Jadi misalnya untuk skema payment for environmental services sendiri, karena programnya itu kondisional, maka kami tempatkan di kolom paling kiri, yaitu explicit conditionality dan conditionality yang paling strict. Karena kebanyakan skema PES ini, mereka secara eksplisit memberitahukan atau menerapkan conditionality itu terhadap penerima manfaat yang harus dilakukan oleh penerima manfaat dan dimonitor secara ketat. Dan ini berlaku tidak hanya untuk ex post, yaitu conditionalities yang harus dilakukan oleh penerima manfaat, tetapi juga dalam hal ex ante, yaitu dalam hal targeting. Mereka sudah menerapkan atau membentuk kriteria tertentu untuk menangkap atau meng-capture hanya beberapa subset populasi yang berhak mendapatkan bantuan dari skema payment for environmental services ini. Tetapi ada juga skema PES yang penerapannya lemah. Jadi, maka dari itu kami juga tetap tempatkan PES di kolom kedua untuk expose. Di kolom kedua dan row kedua. Untuk skema-skema basic income, karena jadi yang di skema basic income yang kita masukkan itu ada yang sedang operasional sekarang, misalnya Alaska Permanent Fund, atau yang pernah dilakukan di Iran, yaitu Compensatory Cash Transfer Program. Tetapi ada juga skema basic income yang masih dalam tahap proposal atau masih dalam tahap trial. Untuk semua skema basic income ini, tentunya karena salah satu fitur basic income itu adalah unconditional, maka mereka semua ditempatkan di kolom paling kanan, yaitu kolom unconditional. Begitu juga untuk basic income yang berhubungan dengan climate and nature, misalnya UBI scheme yang dipropose di US, contohnya Energy Innovation dan Carbon Dividend Act, di mana mereka menggunakan revenue dari carbon tax untuk kemudian revenue itu didistribusikan ke seluruh populasi. Itu masuk ke dalam skema unconditional untuk kedua jenis penerapan ex post dan ex ante. Tetapi kalau misalnya kita lihat juga, sebenarnya mungkin tidak semua basic income for climate and nature itu purely unconditional. Kalau misalnya kita lihat conservation basic income, yaitu proposed basic income yang dipropose oleh Buescher and Fletcher di papernya mereka, yang dinamakan conservation basic income. Di situ mereka menyebutkan bahwa conservation basic income ini unconditional. Tetapi mereka dengan jelas juga menyebutkan bahwa basic income ini ditujukan atau difokuskan untuk konservasi lingkungan dan untuk membantu agar bantuan yang diberikan melalui basic income ini digunakan untuk hal konservasi. Mereka mengkonsiderasikan untuk mengkomplement basic income dengan engagement atau program lainnya, misalnya training atau pelibatan stakeholder lainnya agar mendorong mereka menggunakan basic income itu untuk hal-hal yang berhubungan dengan konservasi lingkungan. Nah, kalau misalnya disebut seperti itu, berarti sebenarnya secara implisit itu ada conditionality. Jadi sebenarnya mungkin dia tidak purely unconditional. Maka dari itu kami menempatkan conservation basic income itu di kolom ketiga, yaitu di bawah implicit conditionality untuk exposed. Tetapi untuk ex ante, conservation basic income itu ditempatkan di explicit conditionality. Kenapa? Karena di paper tersebut juga disebutkan bahwa conservation basic income ini
khusus ditujukan untuk masyarakat yang tinggal di sekitar critical area. Jadi pada awalnya memang basic income ini tidak ditujukan untuk semua populasi. Jadi maka dari itu ditempatkan di explicit conditionality untuk ex ante. Tetapi bisa juga misalnya forest carbon dividend yang dipropose misalnya di Papua. Jadi dia ini memiliki to some degree mungkin memiliki implicit conditionality, misalnya karena selain memberikan basic income, akan ada juga campaign-campaign tertentu yang akan diberikan kepada masyarakat setempat mengenai pelestarian lingkungan. Ini tidak secara, jadi ini tuh tetap voluntary, dan tidak secara eksplisit diharuskan untuk semua penerima manfaat, tetapi bisa dibilang bahwa terdapat sedikit implicit conditionality dan mungkin akan dimonitor, tetapi dimonitor dengan lemah gitu. Jadi ditempatkan di bawah implicit conditionality juga, tetapi dengan weak enforcement dan monitoring untuk expose-nya. Tetapi dalam hal targeting, forest carbon dividend ini ditujukan untuk seluruh kalangan masyarakat. Jadi tidak harus untuk masyarakat yang berpenghasilan rendah atau tidak harus untuk masyarakat yang tinggal di sekitar hutan atau di sekitar critical area. Jadi maka dari itu forest carbon dividend ditempatkan di unconditional untuk ex ante-nya. Untuk dari saya cukup segitu sih. Mungkin bisa dilanjutkan ke bagian Fatia. Terima kasih Rahayu. Untuk selanjutnya, di bagian saya mau melihat antara hubungan dari basic income, economic growth, dan environment. Pertama ini kita mapping untuk hubungan dari economic growth dan environment. Dimana kalau typically dalam paham ekonomi klasik gitu, biasanya kan GDP itu kita masih mindsetnya cenderung ke arah industrial. Dimana kayak menciptakan economic growth itu dengan cara produksi, dan yang banyak sering dikritik oleh ekologis adalah dimana makin tinggi economic growth itu menyebabkan kerusakan lingkungan yang makin besar, terutama dari industri. Dan di sini contohnya dari paper Anderson, dia mengatakan kalau economic growth itu bukan sesuatu yang jahat, tapi kita harus kita harus menentang ketika economic growth itu mulai membuat beban kepada lingkungan. Dan di sini kita ingin fokus kepada hubungan dari economic growth terhadap lingkungan ini, dan ada proposal yang mengatakan di mana kalau sebenarnya hubungan dari economic growth terhadap kerusakan lingkungan ini kita bisa melakukan decoupling, itu pemisahan dari hubungan ini. Namun ini yang seperti bilang di Hall et al, di mana belum sampai saat ini, contohnya seperti ada salah satunya dari usaha green growth, usaha sustainability, itu belum ada tanda untuk decoupling ekonomi dari environmental degradation. Boleh slide selanjutnya. Nah, lebih lanjutnya lagi mengenai decoupling. Jadi decoupling ini juga diperjuangkan istilahnya mungkin dari ekologis gitu. Bagaimana economic growth ini pada akhirnya kita bisa memutuskan hubungan dari economic growth itu yang akhirnya merusak lingkungan, dan dimana di sini indikator environmental degradation yang dipakai itu yang di sini akan kita emission dan biodiversity. Dan decoupling itu sebenarnya ada 3 jenis pattern-nya, ada 3 jenis polanya. Yang pertama itu tidak adanya decoupling, yaitu yang seperti terjadi pada ekonomi industri sebelumnya, ya, di mana ketika GDP itu meningkat, economic growth itu meningkat, maka permintaan untuk sumber daya alam itu meningkat juga, dan akhirnya menyebabkan kerusakan lingkungan. Namun sekarang makin modern dan makin bergerak ke arah sustainability, makanya ada proposal di decoupling, dan ada jenis yang kedua, yaitu relative decoupling, di mana permintaan untuk sumber daya alam dari resource ini masih tetap ada, tapi kalau kita lihat secara proporsinya relatif terhadap per unit GDP yang dihasilkan itu sebenarnya makin menurun. Jadi jumlah resource yang dibutuhkan untuk menciptakan 1 unit GDP itu makin lama makin menurun, sehingga lebih mengefisiensikan dalam bentuk lingkungannya, sehingga ini mulai decoupling. Dan yang terakhir adalah kondisi idealnya absolute decoupling, di mana kalau kebutuhan kita akan sumber daya alam, resource demand, dan akhirnya ke kerusakan lingkungan itu justru menurun selama ketika economic growth ini terus meningkat. Selanjutnya, Mbak.
Nah, di sini kita boleh memetakan framework-nya dan masih menghubungkan juga dengan basic income. Bagaimana seandainya decoupling ini bisa di-relate dengan adanya basic income. Dan ini sudah banyak beberapa penelitiannya yang berusaha melihat kayak bagaimana basic income ini pada nantinya akan bisa membantu untuk membantu decoupling dari economic growth terhadap emission. Dan melalui caranya ini ada beberapa jenis masa growth yang kita lakukan. Ada green growth, post growth, no growth, dan growth. Dan di sini di penelitian kita akan fokusnya lebih ke emission. Boleh dilanjut. Nah, di economic growth skenario ini bagaimana untuk menuju ke arah decoupling, ada beberapa skenario dari economic growth. Karena ini muncul dari kritik di mana tipikal growth yang sebelumnya itu yang hanya berfokus pada produksi industri itu mulai semakin lemah dan mulai memikirkan sustainability lingkungan. Dan yang di pertama ini ada green growth, ini yang mungkin muncul lumayan awal, yaitu diharapkan kalau ini masih mindset-nya adalah kita tetap harus terus-terusan mengejar economic growth. Jadi kita mengejar economic growth, tapi kita juga ingin menurunkan emisi. Dan bagaimana caranya? Caranya adalah diharapkan economic growth ini dalam produksi ekonomi, kita bisa menggunakan sumber daya alam itu dengan cara yang sustainable, atau misalnya menciptakan teknologi yang efisien secara lingkungan dan lain-lain. Cuman ini seperti kutipan di awal dikritik oleh Hall dan beberapa kritikan lain di jurnal itu green growth ini ternyata masih belum bisa untuk melakukan decoupling secara sempurna, dan karena juga dia masih cenderung tetap selalu ingin mindset dalam mengejar economic growth. Lalu di situ muncul lagi juga kelompok lainnya yang di dua selanjutnya adalah post growth dan no growth. Ini dua ini cenderung mirip, di mana mereka keduanya mengasumsikan bahwa sumber daya di dunia ini adalah terbatas. Karena sumber daya kita terbatas, terutama alam, maka tentu saja ekonomi itu tidak akan bisa tumbuh terus-terusan. Ekonomi juga akan tumbuhnya terbatas. Nah, kalau yang post growth ini, bedanya adalah dia menyatakan kalau iya betul bahwa economic growth itu bermanfaat, tapi hanya sampai titik tertentu, di mana setelah titik tersebut, sebenarnya society itu, masyarakat itu akan lebih baik jika terus melakukan aktivitas ekonominya, tapi tanpa mengejar economic growth lagi. Karena udah terutilisasi dari sumber daya alam dan akan fokus untuk mencari kalau kita untuk indikator kesejahteraan kita sebaiknya tidak lagi menggunakan GDP growth dan mulai berguna lingkungan kayak gitu. Kalau yang di no growth ini atau prosperity without growth adalah ekonomi yang based on zero growth. Jadi sini kalau yang tadi post growth itu bilang kayak growth itu titik maksimalnya, setelah itu sudah tidak penting lagi untuk mengejar growth. Dan kalau di no growth ini dia mengidealkannya adalah kondisi adalah di mana zero growth aja, kayak jadi ekonomi itu stabil tanpa adanya growth lagi dan akan lebih tidak rentan lagi, tidak volatile lagi ketika kita berhenti mengejar GDP. Dan sebenarnya ide ini bahkan sudah disebutkan oleh Keynes, salah satu ekonom klasikal terkenal di tahun 36, bahwa kayak pada akhirnya memang growth itu kan ada ujungnya karena dunia ini tadi terbatas dan pada kita akan mengejar stabil ekonomis ini. Dan yang terakhir yang lumayan radikal dan banyak idenya populer di negara maju adalah degrowth, di mana dia justru mempropos untuk kita mengurangi konsumsi dan produksi, karena memang banyaknya kerusakan lingkungan itu muncul dari kedua hal ini, konsumsi dan produksi, dan berarti itu menuju ke arah pelambatan ekonomi gitu. Cuman ini sebenarnya degrowth ini idenya juga berbeda dibandingkan resesi, dimana kalau degrowth ini sebenarnya hanya dibilang kalau itu hanya suatu fase dalam waktu tertentu untuk dimana ekonomi itu berkontraksi dan pada akhirnya nanti akan mengejar juga steady state yang dimana ekonomi itu bergerak masih di dalam batas kemampuan sumber daya alam kita. Jadi sebenarnya kayak dari post growth, no growth, degrowth ini kurang lebih sebenarnya sama-sama mengejar untuk steady state ekonomi. Lanjutnya. Nah, hubungannya dari basic income tadi, untuk dari basic income, nah ini masih diperdebatkan juga, di mana kalau hubungan dari basic income untuk nantinya menghubungkan dari ecological concern itu masih penuh perdebatan, dan ada banyak yang sudah meliti misalnya kayak transmisinya, bagaimana basic income mungkin dapat mempengaruhi konsumsi, itu nanti menuju ke salah satu skenario decoupling dari growth yang tadi. Atau di sini ada yang dari Fitzpatrick ini, di mana dengan adanya basic income itu kita dapat juga melambankan
rate dari GDP, dan akhirnya si basic income ini bisa membantu dalam proses decoupling antara economic growth dengan environmental degradation tadi. Terus selanjutnya. Ini karena masih preliminary finding, jadi untuk selanjutnya akan lanjut mereview dari skenario growth yang tadi, dari green growth, post growth, no growth, dan degrowth, bagaimana decoupling itu bisa terjadi dengan adanya bantuan dari basic income ini dalam literatur yang sudah ada. Sekian di bagian saya. Oke. Ada penutup dari Pak Sony? Dari Pak Sony ada tambahan, Pak? Iya, makasih. Mau tadi Ya. di mute. Makasih Mbak Rahayu, Mbak Fatia. Jadi kurang lebih itu hasil awal begitu dari proses penelitian yang masih berlangsung. Seperti disebutkan ada 4 yang ingin kami lihat, baru 2 yang kita tampilkan di sini. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan. Nanti kita bisa lanjut diskusi untuk klarifikasi atau hal-hal lebih detail. Oke, baik. Terima kasih atas pemaparan dari Bapak Ibu semuanya yang tentunya sangat menarik dan informatif. Kemudian sesi selanjutnya ada sesi tanya jawab. Kami undang Bapak Ibu sekalian untuk mengajukan pertanyaan, tanggapan dan masukan melalui fitur raise hand. Nanti saya buka sesi pertama untuk 3 penanya. Saya persilahkan dan jangan lupa untuk menyebutkan nama dan instansi. Silahkan Bapak Ibu. Oke, Bapak Hizbullah Arif. Silahkan Bapak. Untuk panelis, Mas Om Sony, Mbak Fatia, sama Mbak Rahayu, menarik sekali temanya. Tadi disebutkan kalau di Papua itu sudah ada skema forest carbon dividend ya, yang sifatnya unconditional. Terus tadi juga diterangkan bahwa basic income ini lebih ditujukan pada upaya untuk membantu konservasi salah satunya, kemudian ditargetkan untuk masyarakat yang ada di wilayah-wilayah yang ingin dilestarikan. Tapi saya ingin menanyakan bagaimana perkembangan dari konsep ini di Papua sampai sekarang, forest carbon dividend ini, dan apakah sudah bisa dijelaskan dari mana sumber dananya, kemudian skemanya nanti seperti apa. Mungkin itu dulu yang ingin kami tahu lebih banyak ya, karena masih awal saya mengikuti konsep ini. Terima kasih. Terima kasih. Pak Sony mau dikumpulkan dulu pertanyaan atau mau langsung dijawab? Ada penanya kedua, soalnya dari Bapak Sueb. Oke. Penanya berikutnya. Silakan, yang baiknya gimana? Kumpulkan semua juga bisa. Oke, baik, silakan untuk pertanyaan kedua, Bapak Sueb, mohon disebutkan nama dan instansinya, Pak. Halo, Bapak Sueb. Mungkin koneksinya terputus. Oh, karena sudah karena tidak muncul lagi gambarnya. Iya. Kalau begitu silahkan Pak Sony untuk memberikan tanggapan Pak dari penanya pertama, silahkan. Pak Sony atau Ibu Rahayu atau Ibu Fatia? Mas Sony kan lagi masih di mute ya, jadi nggak kedengeran. Ya, makasih. Mute-nya oleh host, jadi saya kesulitan juga untuk unmute. Nanti Mbak Rahayu kalau mau menambahkan silakan. Jadi Pak Arif, pertanyaannya tentang forest, apa yang disebut sebagai forest carbon dividend. Jadi itu konsep baru
pertama di dunia. Konsep itu sedang dikembangkan oleh Basic Income Lab di Research Center for Climate Change di Universitas Indonesia. Idenya pertama kali sebetulnya disampaikan di Basic Income World Congress di India tahun lalu. Kurang lebih idenya adalah seperti ini. Jadi sumber dananya itu akan berasal dari berbeda dengan yang lain gitu, misal tadi sampai yang disebutkan Mbak Rahayu tentang carbon dividend di US misalnya yang menggunakan emisi gitu ya, karbon. Kalau yang forest carbon dividend ini itu beda, jadi dia menggunakan carbon stock gitu ya, sekuestrasi karbon yang bukan dikeluarkan, bukan diemisi tapi dipertahankan gitu di stok. Itu kemudian divaluasi. Kemudian tentu evaluasi akan ada nilainya. Dana yang diperoleh dari valuasi karbon stock itu kemudian digunakan atau dikelola, misalnya dengan katakanlah semacam pengelolaan dividen tertentu yang endowment-nya hasilnya kemudian nanti dibagikan kepada seluruh masyarakat. Jadi pembagian terhadap seluruh masyarakat itu basic income-nya. Tapi sumbernya yang tadi. Tapi sekali lagi ini masih gagasan, masih sangat teoretis gitu. Sudah didiskusikan tapi belum. Jadi jangan membayangkan ada basic income di Papua, belum. Itu masih ide. Terima kasih ya. Mbak Ayu kalau mau tambahkan silakan. Kalau dari saya nggak ada tambahan signifikan sih, soalnya saya juga belum nggak yang terlalu terlibat di mengenai forest carbon dividend ini, tetapi ya forest carbon dividend ini bukan basic income yang sudah dilakukan atau bahkan belum ada trialnya, jadi masih dalam bentuk konsep, masih dalam proposal. Dan kenapa dimasukkan ke dalam framework tadi, karena itu menjadi salah satu skema yang relevan untuk dimasukkan ke dalam framework dan bisa dilihat penempatan dalam bentuk kondisionalitasnya. Tetapi tidak mengklaim bahwa forest carbon dividend ini akan dilakukan. Jadi intinya masih dalam bentuk gagasan, jadi masih dalam propose. Ibu Fathia ada tambahan? Ya, udah cukup. Oke, silahkan untuk penanya kedua. Sambil menunggu, kalau bisa saya tambahkan sedikit, kalau ada boleh, nanti Pak. kita ini. Iya, silakan. Jadi begini, jadi kenapa Papua jadi penting hanya untuk memberi perspektif saja. Jadi kalau rekan-rekan mendengar yang namanya NDC, itu Nationally Determined Contribution, pada dasarnya itu tentang sumbangan atau niat Indonesia untuk menurunkan emisi berapa gitu, kemudian disampaikan kepada PBB. Sebagai karena Indonesia anggota PBB begitu. Nah, sekarang kita kaitkan dengan Papua adalah kalau tutupan hutan Papua berkurang 10% aja. Sekarang itu ada sekitar 68% forest cover, 67-8% dari tutupan hutan di tanah Papua. Dia berkurang 10% aja, itu jauh lebih besar dari keseluruhan niat Indonesia untuk menurunkan emisi. Dari seluruh kendaraan, seluruh pembangkit listrik, emisinya, semua yang Indonesia niatkan, itu masih lebih kecil dari karbon yang dikeluarkan di tanah Papua kalau tutupan hutannya berkurang 10%. Jadi teman-teman bisa bayangkan betapa signifikannya tutupan hutan Papua itu. Kurang lebih hanya untuk ngasih perspektif gitu ya. Oke, Bapak Ibu, ada yang masih ingin bertanya lagi di sesi pertama ini? Sesi diskusi dan tanya jawab. Mungkin kalau belum ada yang bertanya, saya ingin bertanya. Oh, boleh, silahkan Ibu Lydia. Ada salah satu penelitian tentang program Keluarga Harapan yang saya pernah baca, menunjukkan bahwa program Keluarga Harapan itu seperti cash transfer ya, buat keluarga di terutama rural area kalau tidak salah, itu menurunkan deforestasi. Mekanismenya saya kurang ingat, tapi salah satunya adalah dia
dengan cash transfer tersebut berkurang kegiatan illegal logging dan penebangan untuk fuel gitu ya. Jadi saya ingin tahu apakah mungkin program-program cash transfer yang sudah ada gitu mendapatkan aspek ecological conservation. Jadi tidak langsung sebagai program basic income, tapi bagaimana dalam program basic cash transfer kita ada aspek conditionality-nya itu. Apakah itu mungkin sudah dilihat atau akan dilihat ke depannya? Terima kasih. Silakan Mbak Rahayu. Saya pernah mempelajari tentang program Keluarga Harapan itu, tapi yang saya tahu sih kondisionalitas yang diterapkan di program itu fokus pada untuk social development. Jadi misalnya untuk anak sekolah, untuk penggunaan fasilitas kesehatan atau untuk training-training keluarga. Sebenarnya saya belum kurang tahu mengenai aspek lingkungannya dari conditional cash transfer. Mungkin itu salah satu byproduct-nya mungkin ya, efek dari lingkungannya terhadap program conditional cash transfer. Mungkin conditional cash transfer bisa saja memberikan impact terhadap lingkungan, tetapi mungkin impact-nya itu limited. Jadi bahkan untuk conditional cash transfer yang khusus untuk lingkungan saja seperti payment for environmental services itu dengan kondisionalitasnya mungkin ada terdapat impact yang membantu konservasi lingkungan, tetapi untuk jangka panjangnya untuk melihat sustainability-nya itu mungkin sustainability-nya masih dipertanyakan. Jadi apakah dengan adanya conditionality itu mendorong penerima manfaat untuk secara terus-terusan melakukan konservasi lingkungan. Misalnya kalau misalnya nanti manfaatnya sudah tidak diberikan, apakah mereka akan tetap melakukan konservasi lingkungan tersebut? Nah, hal itu masih dipertanyakan. Bahkan mungkin nggak perlu menerapkan conditionality pun ada program yang memberikan dampak positif terhadap lingkungan. Tetapi impact-nya itu lagi-lagi belum tentu sustainable gitu. Mungkin Mas Sony ada tambahan? Atau boleh nambahin? Fatia? Kalau dari yang tadi itu juga masih ada hubungannya tentang yang economic growth ke emission, itu salah satu mekanisme decouplingnya dari sekian mekanisme yang ada transmisinya itu yang saya baca itu memang karena dengan basic income ini menyediakan alternatif income untuk si resipiennya, walaupun di situ mungkin kayak PKH ini kan sebenarnya maksudnya masih conditional cash transfer, cuman kan kurang lebih sama, dia memberikan safety net untuk si resipien, dan dari situ dia ini juga salah satu proposal yang di-argue-nya kenapa didukung basic income. Makanya orang itu akan lebih punya kebebasan untuk mengeksplor jenis pekerjaan yang lain. Misalnya kayak dulunya itu, kalau dulunya dia mungkin cenderung melakukan entah illegal logging atau apa di hutan gitu, dan dengan adanya itu dia lebih punya space, lebih punya waktu untuk memikir alternatif yang lain, bisa dengan berbagai transmisi. Misalkan dengan adanya dia menerima PKH, dia lebih punya kredit constraint, dia lebih berkurang, misalnya dia lebih bisa untuk mengejar entrepreneurship, contohnya misalnya buka warung apa gitu, atau enggak metode-metode lainnya, karena dia udah terpenuhi dulu subsistence need dia untuk tetap survive hidup, sehingga dia tidak harus melakukan aktivitas ekonomi yang akhirnya merusak lingkungan, misalnya kayak gitu. Dan itu yang juga yang dibilang, jadi orang yang mendukung dari ide basic income ini adalah kayak dia bilang kayak ya selama ini kita berfokus pada GDP growth, padahal kita lupa di dalam ekonomi ini sebenarnya tidak semua yang dihasilkan itu baik gitu, kan ada yang dihasilkan dengan at the expense of environment gitu, dengan merugikan lingkungan kayak gitu. Dan ketika kita menyediakan basic income di mana orang tidak harus terus-menerus terkejar untuk mengejar employment dan dia lebih punya flexibility yang lain, akhirnya si yang di istilahnya bilang bad job itu makin lama kan makin bisa berkurang. Jadi kayak kita membersihkan ekonomi itu dari jenis-jenis pekerjaan yang seperti ini, sehingga mungkin akhirnya bisa jadi ke deforestasi. Cuman implikasi lainnya
kalau kita masih berpacu pada jenis perhitungan ekonomi growth yang biasa, GDP yang biasa, ya akan cenderung ternyata GDP itu menurun. Pas sebenarnya yang kita keluarkan ada si bad jobs ini yang tadi dibilang merusak lingkungan, dan sebenarnya kita menuju ke deforestasi dan sustainability gitu. Dari dan penelitian yang dibaca. Ya, sedikit tambahan dari saya. Jadi PKH bukan basic income karena dia kondisional, dia tidak universal, dan dia untuk keluarga. Basic income itu untuk orang per orang. Jadi setiap individu itu dikasih diskresi penuh untuk menggunakannya. Kalau PKH kan keluarga. Nah, di Basic Income Lab di RCC UI, kami juga melihat PKH untuk konteks Papua. Mbak Dita tadi, dia sedang mengerjakan riset itu. Kemudian ada Mbak Dina juga berencana juga untuk lihat perbandingan skema basic income dengan skema-skema cash transfer yang lain, antara lain PKH Papua, karena Papua punya PKH agak berbeda dari yang lain di Indonesia gitu. Tetapi yang dibandingkan hanya di besarannya, belum detail impact dan efek gitu ya, belum. Tapi yang Mbak kasih Mbak Lydia itu kayaknya itu di FKP pernah ya, yang bahas itu ya? Ya, itu presentasi di FKP dengan host ya, WRI ya. sebenarnya ya. Betul ya, saya ingat ya. Ada, tapi ya, memang basic income dia berbeda dan ya. Makasih. Oke, makasih Pak. Lanjut untuk penanya berikutnya, Bapak Sueb, silakan sebutkan nama dan dari instansi mana Pak? Terima kasih. Silakan, Selamat pagi. Saya Sueb Abu Hanifah dari Pusat Studi Biodiversitas dan Rehabilitasi Hutan Tropis Fakultas Kehutanan IPB University. Okay. Menarik sekali diskusi ini. Cuma tadi terkait dengan economic growth ya. Itu ada kecenderungan pertumbuhan ekonomi malah membuat kerusakan biodiversitas atau sumber daya alam. Justru ini saya berdasarkan pengalaman saya hampir di seluruh wilayah di Indonesia, baik di Kalimantan, Papua, maupun di beberapa wilayah Sumatera. Justru ketika pendapatan masyarakat ini rendah, mereka cenderung untuk mengeksploitasi sumber daya alam ini tanpa melihat apakah itu konservasi atau tidak. Misalnya saja di Papua, mereka menangkap burung cendrawasih itu justru untuk dijual. Mereka menangkap burung-burung yang indah itu justru untuk dijual. Demikian juga di Kalimantan, apapun yang namanya berkaki itu pasti akan diburu, dimakan. Demikian juga di Sumatera Utara. Jadi sepertinya tadi yang dimaksud itu adanya pertumbuhan ekonomi di bidang pengelolaan sumber daya alam ini malah membuat rusak. Saya malah melihat justru sebaliknya. Sepanjang itu melibatkan masyarakat sekitar, sehingga masyarakat sekitar itu pendapatannya meningkat, mereka tidak akan lagi melakukan tekanan terhadap sumber daya alam. Inilah yang kami lihat hampir di seluruh wilayah Indonesia, terutama masyarakat, bukan saya membuat suatu stigma, masyarakat yang melegalkan segala macam. Artinya tidak peduli itu halal atau haram, apapun binatangnya dimakan. Ya, sehingga apa saja akan ditangkap, tanpa melihat itu. Dan terutama ini adalah di Papua. Karena di Papua ini khusus manusia adalah predatornya. Bukan karena tidak ada predator lain selain manusia. Saya kira itu, terima kasih. Iya, terima kasih Pak Syuib. Pertanyaannya sangat menarik dan terima kasih juga untuk insight yang diberikan. Jadi justru dibilang kayak ketika pendapatan masyarakat itu rendah, makanya dia mengeksploitasi sumber daya alam. Jadi kalau dari bagian saya yang tadi disebutkan framework di mana economic growth itu menyebabkan kerusakan lingkungan, itu sebenarnya emang kayak framework utamanya cenderung ke industrial growth. Karena jadi yang cenderung lebih ke industri dan menyebabkan kerusakan lingkungan. Tapi yang disampaikan Pak Syuib ini justru sangat relevan dengan konteks decouplingnya, di mana peran basic income untuk decouple hubungan economic growth terhadap kerusakan lingkungan tadi. Kan justru tadi dibilang ketika
pendapatan masyarakat itu rendah, mereka cenderung mengeksploitasi sumber daya alam. Dan bagaimana yang diinginkan misalnya dengan kita mempropos ecological basic income ini, bagaimana kita mendekopling hubungan itu adalah dengan memberikan mereka basic income dengan nominal yang sudah cukup, sehingga mereka tidak akan lagi melakukan eksploitasi sumber daya alam, dan akhirnya mereka tidak perlu lagi mengejar pendapatan dari sumber yang seperti itu, dari sumber yang akan merugikan lingkungan. Kurang lebih seperti itu, Mas. Jadi karena kalau misalnya tadi kan mungkin dibilang juga ya kayak motivasi mereka untuk mengejar, maksudnya mengeksploitasi sumber daya alam atau mungkin apa aja dimakan kayak gitu-gitu ya, karena mereka membutuhkan tingkat ekonomi yang cukup. Mereka masih dalam mindset mengejar ekonomi lah, pertumbuhan ekonomi untuk dirinya sendiri, di sini dalam konteks mikro, dalam individualnya gitu. Dan di mana ya itu mungkin akan terus-terusan berlanjut jika mereka tidak diberikan alternatif yang lebih baik. Dan di sini basic income ini dipropos untuk hadir untuk memberikan mereka fleksibilitas itu untuk memilih sumber pendapatan yang lainnya yang mungkin lebih bisa tidak merusak lingkungan, seperti itu, untuk mencegah skenario yang tadi Pak Sirat bilang itu, gimana pendapatan mereka rendah itu mereka mengeksploitasi. Mas Wani mungkin mau nambahin? Sedikit, Pak Sueb, terima kasih banyak pertanyaannya, menarik dan baik untuk kami juga. Jadi salah satu bagian dari exercise mereview basic income, nature and climate juga ada melihat yang disebut Mbak Fathia tadi sebagai transmisi. Beberapa literatur membahas relasi GDP dengan environmental degradation. Ya, kami melihat bagaimana basic income perannya dalam relasi itu. Sejujurnya saat ini literatur tuh terbelah, Pak. Ada yang bilang positif efeknya, ada yang negatif. Nah, kami coba menampilkan literatur itu nanti, dan barangkali mungkin ya, kami nggak tahu, mungkin akan ada penjelas variabel atau penjelas lain yang mungkin membedakan kenapa ya misalnya di konteks industrial countries itu berbeda dengan misalnya Indonesia. Saya kebetulan juga meneliti yang disebut sebagai environmental income. Saya masuk hutan ke daerah yang habitat harimau, Pak, melihat struktur inequality dari income di masyarakat adat di kawasan itu. Saya melakukannya di Rimbang, Bali, di perbatasan Sumatera Barat dan Riau, di Lorelindu, di Sulawesi Tengah, dan dalam waktu dekat di Papua. Itu juga bisa kami tampilkan, tetapi sejujurnya seperti sampaikan Mbak Fathia tadi, kita belum sepenuhnya paham gitu relasinya seperti apa. Mungkin itu salah satu mungkin jadi kontribusi menarik dari riset ini ya, dari review. Terima kasih Pak. Terima kasih. Baik. Next ke penanya berikutnya Bapak Deslaknyo Wisnu Hanjagi, silakan. Jangan dibilang pertamanya Merdeka, tamatnya Merdeka. Halo. Silakan Bapak. Mungkin next saja. Itu salah klik ya, next ya Asia. Apa Pak Nur Firdaus? Iya, silakan Bapak Nur Firdaus untuk menyebutkan nama dan instansinya. Oke, makasih. Saya Firdaus dari Pusat Penelitian Ekonomi LIPI. Sangat menarik Pak Sony dan teman-teman, Mbak Rahayu dan Mbak Fathia terkait risetnya, review terkait dengan basic income, nature, sama environment. Di sini saya ingin menanyakan terkait tadi kan ada beberapa semacam kayak paradigma yang sedang berkembang yang mulai dari green growth, kemudian post growth dan sebagainya sampai akhirnya di growth. Nah, saya ingat satu artikel yang pernah saya baca tulisan Jason Hickel terkait dengan green growth. Is it green growth possible? Dan kalau tidak salah simpulannya adalah impossible seperti itu. Dan terkait dengan basic income, ini apakah nantinya, tadi kan ada pembagian paradigmanya, apakah nantinya bisa dipetakan tidak sih? Karena kan tadi sudah ada ya, yang dari negara-negara yang telah mengimplementasikan terkait dengan basic income untuk masalah lingkungan dan sebagainya. Nah, apakah nantinya misalkan dari negara-negara tersebut dia memang punya perspektif ke arah sini. Misalkan kayak di Indonesia itu kan di Sumatera Selatan kalau tidak salah dia punya visi namanya Green Growth Vision.
Nah, ini yang menjadi menarik, apakah dengan paradigma yang mereka pegang itu menjadi ada kaitannya dengan definisi basic income untuk tujuan environmental ini. Itu yang pertama. Yang kemudian yang kedua juga melanjut tadi dari Pak Sued dan juga sudah ditanggapi oleh Pak Sony, tentunya ketika masyarakat ketika diberikan kesempatan untuk melakukan akses terhadap misalkan sumber daya di hutan, tapi kita lihat lagi sebenarnya akses yang mereka miliki atau sebenarnya jauh lebih kecil dibandingkan dengan pemilik modal kapitalis. Di sana justru mereka yang lebih banyak menguasai aset hutan dan juga tentunya kerusakan lingkungan yang ditimbulkan jauh lebih besar dibandingkan masyarakat. Nah, ini yang menjadi menarik ketika dikaitkan dengan degrowth, karena degrowth ini kalau saya lihat dia lebih pada gimana counter terhadap orang-orang kapitalis seperti itu. Ya mungkin tanggapan aja Pak Sony. Terima kasih. Ada tambahan Pak Sony? Ya, makasih. Nanti Mbak Fathia bisa menambahkan juga. Mas Firdaus, jadi yang kami diskusikan dan tadi ditampilkan oleh Mbak Fathia itu skenario yang disebut green growth dan seterusnya, post growth dan degrowth itu untuk kemudian membantu kami menempatkan literatur tentang basic income sudah bicara apa di masing-masing skenario. Kami tidak punya posisi tertentu atas skenario itu, ada konteksnya masing-masing, kenapa dia berkembang. Tetapi memang mungkin hari-hari ini agak berbeda karena ada COVID. Jadi hal-hal yang susah dibayangkan gitu, susah dibayangkan kayak dulu kita susah banget di rumah terus, sekarang kok jadi bisa gitu ya. Nah, itu juga membuat skenario-skenario tadi jadi berbeda, nuansa dan suasana kebatinan gitu, Mas Firdaus. Sebelum COVID dan pada saat ini itu diskusinya berbeda. Jason Hickel, cara menulis juga berubah dan seterusnya. Nah, tetapi yang perlu dicatat adalah, dan ini keliru dipahami tentang degrowth aja. Yang disebut Mbak Fathia sebagai dia menurunkan throughput ya, material input dalam produksi ekonomi, itu by design. Jadi dengan planning dan bukan by disaster. Kita nggak perlu menghadapi bencana seperti COVID untuk mulai memikirkan itu. Itu yang keliru dipahami dan jadi agak bergeser diskusinya saat ini gitu. Seolah-olah harus bencana dulu. Nggak seperti itu. Sebetulnya di growth dia direncanakan throughputnya berkurang berapa segala macam gitu. Nanti dilihat apakah dia bisa mencapai target misalnya stabilisasi iklim 2 derajat gitu ya, atau 1,5 derajat dibanding dengan masa zaman revolusi industri pertama gitu ya. Jadi itu yang perlu diperhatikan. Nah, sekarang minta izin saya datang bawa kita ke Indonesia. Di Indonesia itu kayak gini. Jadi di sini ada Pak Georg dari GIZ. Pak Georg itu telepon saya sekali waktu. Ini agak curhat dikit. Terus dia tanya, Son, pernah dengar basic income nggak? Saya tuh kaget karena saya studinya di Jerman cukup lama. Itu dipercakapkan sambil sangat lumrah di sana. Tapi saya nggak berani bicara Indonesia karena membayangkannya itu takut gitu. Membayangkan berapa uang yang dibutuhkan untuk membiayai basic income di Indonesia. Jadi takut banget. Sampai kemudian Pak Georg bertanya itu. Nah, hari ini semua orang bicara basic income, ngeri juga, kaget juga gitu. Kalau kita lihat ada literatur ekonom terkenal India, sangat inspiring, Jean Dreiser. Dia pendukung basic income, tapi juga kritis dan basic income. Dia bilang yang premature articulation. Artinya, kalau kita bicara basic income, belum waktunya pas, itu prematur, dia bilang gitu. Nah, tapi sekarang ini yang prematur mungkin udah bukan 1, nggak tahu, bukan 2, nggak tahu, saat ini itu berubah memang. Nah, balik lagi ke pertanyaan Mas Firdaus, bagaimana dengan green growth yang ada di Sumsel? Green growth itu dipilih memang karena kata itu kata yang paling bisa diterima sebetulnya di Indonesia. Kita paling jauh bisa membayangkan seperti itu. Jadi membayangkan
economic growth tetap tumbuh, tapi tidak merusak lingkungan gitu. Apakah itu secara saintifik bertanggung jawab, artinya bisa dipertanggungjawabkan atau tidak? Itu ada perdebatan yang sangat dinamis, sangat menarik seperti Mas Firdaus tahu tadi. Jadi yang di Sumatera Selatan gitu, saya pikir dibanding tidak ada skema gitu, itu udah baik gitu ya, udah bagus sebetulnya. Apakah dia harus di-growth, ya itu mungkin belum waktunya kali ya, karena kita perlu lihat Indonesia itu kan yang perlu tumbuh gitu ya, dibanding negara maju yang mungkin belum tumbuh. Nah, ada beberapa perkembangan menarik di masa COVID ini adalah sejumlah kepala daerah di Sumatera itu menghubungi dan membicarakan basic income. Tolong kasih masukan dong. Jadi harga sawit turun, mereka berpikir bagaimana memikirkan skema dana dari pusat, pendapatan daerah mereka untuk basic income. Saya bilang, kenapa? Soalnya yang BLT itu PKH ribet, Pak. Baru ngumpulin data, mungkin orang udah mati duluan di COVID gitu. Ya benar juga sih, di masa normal aja kita tahu susahnya menyusun by name, by address. Apalagi di masa kayak gini gitu ya. Apalagi membagikannya. Yang membagikan ya diambil sama pembaginya, 25.000-nya diambil. Korupsinya rentan banget lah gitu. Kalau basic income kan langsung ditransfer ya, atau dikasih kantor pos gitu. Semua orang gitu. Nah, jadi ada perkembangan baru di COVID yang melampaui imajinasi kita sebelum COVID gitu ya. Apakah Green Growth Vision-nya Sumatera Selatan akan terpengaruh karena diskusi itu? Kita nggak tahu ya. Tapi makasih Mas Firdaus, itu menarik. Silakan Mbak Fathia kalau mau menambahkan, Mbak Rahayu juga. Mau nambahin, terima kasih Mas Firdaus. Pertanyaan sangat bagus, dan salah satu yang ditanyakan juga untuk memetakan negara-negara yang sudah mengimplementasi basic income, walaupun mungkin masih pilot project-nya gitu, kayak di Alaska gitu, mereka perspektif kalian buat yang mana, mungkin ini nanti yang selanjutnya akan coba dicari, apakah bisa ada atau enggak. Terus yang menarik ini tadi disebutin kan, kayak misalkan akses dari, kalau dari pesan hanya dari penduduk lokal ke hutan itu sebenarnya jauh lebih kecil. Sebenarnya yang menguasai, tadi di Papua itu yang lebih menguasai adalah kapitalis-kapitalisnya gitu. Yang diargu ya kalau kita hanya memberikan basic income dan kita hanya mengharapkan dari individual efek per orangnya, mungkin mereka tidak, efeknya nggak akan sebesar kita mengatur si kapitalis ini. Nah itu diskusinya agak panjang di situ. Jadi kayak sebenarnya basic income ini kan ide generalnya, dan sebenarnya masih ada jenis-jenisnya lagi, dan salah satu itu ecological basic income. Dan dia disebut ecological basic income itu sebenarnya ketika fundingnya itu berhubungan dengan cara untuk mengurangi kerusakan lingkungan. Ini di bagian yang lain kan dari 4 section paper kita yang belum kita bahas di sini, yaitu untuk dilema dari sumber pendanaannya, di mana kalau ecological basic income itu dia mempropos sumber pendanaannya itu harus dengan cara yang bisa membantu mengurangi kerusakan lingkungan, misalkan dengan menggunakan emission tax, atau paling banyak yang diargue adalah emission tax, atau mungkin cap and rationing, atau apa mekanisme lain kayak gitu. Dan dimana yang tadi dibilang kan kapitalis itu yang menguasai hutan-hutan ini gitu kan. Jadi emang kayak sumber daya alam itu by nature-nya dia emang dikuasai orang cenderung populasi yang middle income ke atas, middle to high income gitu. Low income itu sebenarnya ya mereka mungkin cuma bisa ngambil dikit-dikit gitu, tapi tidak bisa benar-benar menguasai seperti yang kapitalis. Dan ketika di sini kalau masuk ke social money gitu, ketika masuknya ke emission tax pasti akan membayar emission tax lebih besar, itu dari kapitalis gitu. Kapitalis yang membayar emission tax lebih besar untuk pembiayaan ecological basic income, dan itu ketika nanti akhirnya ecological basic income ini dibalikan lagi ke masyarakat, dan sifatnya ini kan universal, dia tidak membedakan gitu, semuanya dapat dan nominalnya pun sama gitu. Itu akan ada efek redistribusinya juga di situ, dan di-argue adalah nanti bisa untuk lebih adil pembagian dari atas hak menggunakan sumber daya alam tersebut, yang diharapkan juga kayak gitu. Nah, dan makanya juga dari si basic income ini, salah satu debat yang saya baca nih dari penelitiannya adalah kalau itu gampang gitu ketika kita mengargue alasannya kita memberikan basic income untuk orang yang low income gitu, kayak ya mereka emang butuh gitu, tapi gunanya apa ketika kita memberikan untuk yang middle to high income? Ini juga salah satu yang sering dibahas, tapi ada yang mengargue di mana ya ketika kita justru efeknya itu lebih besar ketika kita memberikan ke yang middle to high ini, gimana kita memberikan alternatif lainnya, dan mereka ini kan yang cenderung mungkin lebih higher education gitu, ketika pendidikan lebih tinggi, mereka lebih bisa memanfaatkan untuk menciptakan inovasi yang lain, sehingga cara untuk mengejar ekonomi growth itu tidak lagi dengan cara yang masih cenderung mindset untuk merusak lingkungan, misalnya kayak gitu. Dan juga tadi yang juga sempat Mas Firdaus bahas adalah tentang green growth yang dikritik dan dibilang impossible di salah satu artikel. Nah, ini juga yang
green growth ini seperti yang tadi Mas Sony bilang, itu sebenarnya proposal yang paling aman gitu dibandingkan jenis-jenis yang lainnya, post growth, no growth, dan degrowth itu. Karena green growth ini masih dalam mindset kita mau mengejar ekonomi, kita masih mau ekonomi kita tumbuh dan naik terus gitu. Makanya orang akan lebih mudah untuk menerima proposal untuk green growth ini. Cuman ternyata memang udah banyak banget penelitiannya yang bilang kayak green growth ini belum bisa berhasil ada hasil yang signifikan gitu, dimana kayak dia kan mendukung kayak kita menggunakan natural resource itu dengan cara yang sustainable manner, dan kita menciptakan investment atau teknologi yang ya kita bisa memproduksi barang dan jasa tapi dengan lebih efisien dari sumber daya alamnya gitu. Tapi ternyata walaupun sekarang semakin lama itu memang semakin maju dan teknologi kita juga akhirnya semakin ramah lingkungan, tapi ternyata ya konsumsi untuk barang-barang ini juga tetap aja meningkat aja gitu. Jadi pada akhirnya walaupun per unitnya itu mungkin lebih efisien, tapi ternyata lebih banyak unit yang dikonsumsi dan hasilnya akan tetap sama aja kerusakan lingkungan. Itulah makanya kenapa para pembelanya dari yang degrowth dan lain-lain itu mereka cenderung arahnya kadang anti produktivis gitu, menentang teorema kapitalis atau ekonomi yang konvensional yang selalu bilang more is better, yang kayak kalau kita produksi lebih banyak jadi kita makin besar, ekonomi global kita membaik, dan itu kita tuh lebih sejahtera. Itu yang konsep seperti itu sebenarnya ditentang dari para yang jenis-jenis growth yang lainnya, itu growth dan lain-lain gitu, dimana kayak ya sebenarnya kita ini harus anti produktivis gitu, untuk kenapa kapitalis itu selalu maju itu yang menang gitu, karena ya mereka merasa terus-terusan produksi dan itu yang dianggap baik gitu, padahal sebenarnya belum tentu belum tentu bumi itu butuh, karena tadi bumi itu natural resource-nya terbatas. Jadi ini yang diharapkan itu adalah dengan pada akhirnya dan juga dengan bantuan si basic income ini mereka akan lebih merasa kayak ya kita cukup loh gitu, maksudnya kembali ke frugal life gitu, maksudnya kayak merasa kesederhanaan aja, merasa dengan cukup dan tidak harus lagi merasa more is better, karena sebenarnya ada hal-hal lain yang kita harus pikirkan gitu selain hanya materialisme atau konsumerisme, yaitu adalah tentang kayak sustainability di lingkungannya gitu. Mbak Rahayu atau dari saya nggak ada tambahan sih. Oke, mungkin ini Pak Sueb pencet kali ya. Ada pertanyaan lagi dari Bapak Ibu semuanya? Sambil menunggu pertanyaan, Mbak, sedikit ya. Oh ya, silakan. Sebelum ke Mas Arief. Jadi, tadi disebutkan tentang kapitalis atau pengorganisasian kapitalistik. Basic income ini menarik karena baik pengkritik maupun pembelanya itu datang dari berbagai mazhab gitu ya, atau ideological persuasion. Jadi baik yang di kiri, yang di kanan, yang di tengah gitu ya, dia didukung sekaligus dikritik. Jadi mungkin itu yang bikin dia menarik. Jadi tidak kemudian hanya satu kelompok saja gitu, hanya menambahkan saja. Oke, ada lagi pertanyaan dari tadi Pak Arief sempat raise hand. Oh ya. Silahkan Pak Arief. Ya Mbak, semakin saya dengar konsepnya, semakin saya deg-degan, semangat gitu maksudnya. Jadi Mas Sony men-trigger dengan satu kata dari harimau tadi, membuat saya ingat ke satu program di salah satu desa di Kerinci Seblat, namanya Desa Durian Rambun. Di sana ada satu NGO namanya Fauna and Flora International, sudah menjalankan skema pembayaran karbon ini dengan konsep yang hampir mirip dengan apa yang Basic Income Lab studikan di Papua, yaitu bagaimana mempertahankan cadangan karbon dengan yang ada di hutan desa. Nah, dari lingkup yang kecil ini kita bisa belajar model ekonomi apa yang kemudian dikembangkan. Tadi sudah didiskusikan termasuk green economy segala macam. Kemudian yang menghubungkan antara konsep kecil di Kerinci Seblat ini dengan konsep besar basic income di dalam skala nasional maupun global adalah yang pertama, ketika saya ingat konsep di Kerinci Seblat, di sana sistemnya masih pembayarannya masih dalam bentuk pembayaran tunai, tapi tidak diserahkan langsung ke masing-masing penduduk, tapi lebih diserahkan ke kepala desa atau ke koperasi atau ke yang lain. Nah, ini saya jadi mengaitkan dengan apa yang disampaikan oleh Mbak Fathia tadi,
demokrasinya di sini saya kira. Jadi dari situ kemudian tadi saya juga semangatnya ada potensi kita membuat program tidak hanya membagi-bagi uang, tapi juga membuat program yang mentargetkan perubahan perilaku. Nah, membuat program yang menargetkan perubahan perilaku ini tidak cukup dengan hanya memberi uang, tapi juga memberi inspirasi, memberi contoh, memberi model ekonomi yang bagus untuk dikembangkan. Saya kira ini sangat menarik, saya sangat semangat. Terima kasih, nih bagus sekali. Makasih, Pak Arief. Silakan, Mbak Ayu. Terima kasih, Pak Arief. Kalau dari saya nggak terlalu ada tanggapan sih, karena topik saya lebih ke unconditionality, jadi nggak terlalu familiar dengan economic growth. Mungkin Fathias atau Mas Soni yang bisa menanggapi. Saya kira kalau yang Pak Arief sampaikan tadi lebih ke komentar ya. Makasih informasi itu, nanti kita coba pelajari gitu. Memang skalanya kecil, tapi mungkin bisa inspirasi gitu. Bisa jadi inspirasi ya. Hanya mengingatkan saja kalau basic income itu memang per definisi itu memang harus state yang melakukan itu. Secara teori gitu ya, karena dia skalanya besar gitu ya. Ya, hanya tambahan sedikit. Boleh mau nambahin juga? Silakan. Terima kasih, komennya Pak Arief sangat bagus. Ini salah satu yang tadi disebutin juga kan, maksudnya tentang skema pemberian bantuannya gitu kan. Tadi contohnya kalau yang dikasihnya itu bukan ke masing-masing penduduk, tapi ke dokter RW-nya atau apa. Nah, itu juga salah satu aspek lain yang juga akan diperdebatkan, mungkin bisa dibilang gitu kan. Tapi masalahnya itu kalau di basic income ini, bahkan dia secara konsep, secara idea aja itu masih diperdebatkan gitu. Jadi kita belum turun ke teknisnya gimana cara menyalurkannya gitu. Kalau perdebatan tentang teknis cara menyalurkan mungkin itu sebenarnya udah banyak kalau di cash transfer gitu. Misalkan kalau di Indonesia mungkin kayak semacam bantuan langsung tunai, kayak gimana itu kan perdebatan dan cara memilih. Kalau ada conditionality dia cara memilihnya kayak gimana dan lain-lain, itu panjang perdebatan di situ. Tapi kalau pemahaman saya dari basic income ini karena memang sifatnya masih konsep dan masih cenderung radikal, dan walaupun sudah ada beberapa yang mengimplementasi, itu sebenarnya belum sepenuhnya universal basic income seperti yang dipropos. Jadi belum masuk ke ranah teknis itu, dan ya kayak kalau yang dibilang kan the devil is in the details gitu. Itu pasti perdebatan akan panjang lagi kayak gitu. Dan juga tadi yang kayak untuk dibilang kayak semangat untuk membuat program yang bukan cuma bagi-bagi uang, tapi juga untuk pengembangan perilaku. Nah, itu ya juga yang kenapa ada perdebatan tentang conditionality yang kayak dibahas di Ayu gitu, kayak buat apa kita bagi-bagi uang tapi tidak ada pengembangan apa sih? Tapi kan kita nggak tahu gitu, dan itu yang emang kekhawatiran yang tidak pernah selesai gitu. Kayak ketika kita memberikan bantuan, misalkan kita targetin kayak BLT, misalkan ke low income gitu kan, kayak kita pengen ya mereka jangan pakai uangnya misalkan hanya untuk rokok atau untuk hal yang tidak produktif gitu. Kita pengennya mereka pakai buat meningkatkan kesehatan mereka, pendidikan mereka. Makanya ada conditional cash transfer. Tapi ternyata makin kesini tuh literatur melihat kayak dengan adanya targeting dan adanya mengimpose conditionality itu sebenarnya muncul administratif cost-nya, dan terutama kalau pengalaman juga pernah di pemerintahan itu sebenarnya lumayan besar gitu administratif cost-nya. Maksudnya kayak dengan membayar orang buat membuat targeting itu, mengadministrasi itu sebenarnya sangat besar dan sangat signifikan biayanya. Sebenarnya kayak kenapa daripada kita mengeluarkan biaya ini untuk administratif, untuk targeting, kenapa nggak langsung dikasih aja gitu uangnya. Itu yang juga salah satu perdebatannya kayak gitu. Cuman dan itu makanya muncul juga kenapa ke universal basic income ini dibilangnya kayak ya kita universal, kita tidak ada targeting, tidak ada kayak harus miskin atau harus bagaimana, dan ada skop tertentu, dan juga tidak ada conditionality itu mempertimbangkan itu. Dan juga karena banyak riset-riset lainnya tentang cash transfer, misalnya dia antara dia unconditional atau conditional, ternyata rata-rata penelitian walaupun semuanya dan mungkin masih agak mixed feeling, tapi rata-rata itu tetap mengembangkan di human capitalnya, tetap ada positif lah dampaknya gitu, walaupun mungkin tanpa conditionality yang impose gitu. Makanya didukung untuk ya udah dia dibuat untuk unconditional saja. Tapi walaupun begitu, kalau dalam konteksnya ini untuk konservasi dan alam, itu ada juga contohnya, lupa namanya, yang ada basic income yang dia pakai namanya itu conservation basic income gitu, yang walaupun dia tidak menyebutkan mungkin
Kayaknya mungkin Mbak Ayu lebih tahu nama persisnya, aku lupa, yang dia tidak benar-benar persis menyebutkan namanya, tapi tidak persis menyebutkan ada conditionality, misalnya dia harus menjaga alam atau apa, itu tidak ada sama sekali yang diberikan, tapi dari namanya itu sudah menyangkut alam, dan akhirnya resipien itu secara implisit itu dia tersugesti kayak, oh ini karena ini didanai dari sumber daya alam atau namanya ada hubungannya dengan alam, berarti sebenarnya mereka itu diekspek untuk menjaga alam, kayak gitu, walaupun itu tidak disebutkan sebagai syarat yang secara legalnya. Ya, mungkin menambahkan sedikit. Jadi yang itu namanya implicit conditioning sebagai salah satu bentuk implicit conditioning. Jadi sebenarnya secara program itu unconditional, tapi secara nggak langsung mereka memberikan implicit conditioning dan bisa dilakukan melalui namanya itu sendiri. Jadi kalau misalnya contoh selain basic income itu ada contoh misalnya child's grants. Jadi ada child's grants di South Africa, programnya itu unconditional, tapi kalau misalnya kita lihat dari namanya aja itu sudah memberikan sugesti untuk orang tua bahwa itu dana yang diberikan atau uang yang diberikan dari program itu harusnya untuk keperluan anak-anaknya saja, bukan untuk dipakai untuk hal-hal lain. Jadi kayak implicit conditioning sendiri itu termasuk efektif juga, walaupun nggak disebutkan secara eksplisit kalau uangnya harus dipakai untuk anaknya, tapi karena dari namanya itu sudah mensuggest bahwa itu untuk anak-anak, penerima manfaat itu mereka jadi merasa kalau itu mereka harus menggunakan untuk anak-anaknya. Jadi kayak ya kalau dari basic income, kalau misalnya dengan nama conservation basic income saja itu sudah memberikan sebuah implicit conditioning di mana dana dari basic income ini sudah seharusnya digunakan untuk aktivitas yang berhubungan dengan alam atau lingkungan. Gitu. Oh, ada tambahan terakhir? Tidak ada. Pak Sueb mau nanya lagi? Oke, silahkan Pak. Mungkin singkat ya Bapak ya. Ya, oke, terima kasih. Saya ingat dalam diskusi FKP, kalau tidak salah akhir 2017 di Jalan Cikini Raya, bahwa kegiatan investasi atau dengan padat karya itu akan lebih memberikan manfaat di dalam peningkatan pendapatan basic income ini. Maka tadi saya agak dengan adanya seakan-akan antipati terhadap investasi ataupun kapitalisme ya. Jadi sebenarnya kalau kapitalis ini di dalam bentuk yang padat karya seperti perkebunan kelapa sawit, hutan tanaman industri, dan tentunya harus ada aturan-aturan di mana sekarang memang ada gap. Tetapi beberapa institusi memang masih voluntary seperti IFC, kemudian RSPO, kemudian FSC, itu kan sudah membuat aturan-aturan bagaimana membuat high conservation value. Saya kira dengan investasi yang padat karya itu akan lebih meningkatkan pemerataan pendapatan di masyarakat di secara luas di Indonesia. Jadi tidak perlu kita antipati terhadap kapitalisme, tetapi sepanjang aturannya ini, di mana ada gap-nya itu kita isi, disitulah kita bisa menjaga sumber daya alam ataupun biodiversitas ini dengan baik, tetapi juga pemerataan pendapatan bagi masyarakat. Saya kira sedikit tambahan aja Mas Air. Terima kasih. Terima kasih Pak Sueb untuk pertanyaannya. Silakan, ada yang mau menanggapi? Sedikit saya. Ya, silakan. Jadi Pak Sueb, dari pembacaan kami sebetulnya tidak ada atau tidak spesifik diskusi tentang basic income itu tentang membenci kapitalis. Karena seperti saya sampaikan tadi, ide basic income itu muncul dari berbagai macam persuasi, pemikiran, ideologi gitu. Jadi tidak dalam pengertian seperti tadi. Sebetulnya kalau kita lihat literaturnya, basic income itu bisa digunakan untuk mendukung kapitalisme, misalnya dengan agregat demand dia berkembang karena basic income, bisa untuk mengkritik kapitalisme. Itu yang bikin ini menarik begitu ya di di wacananya.
basic income yang satu-satunya barangkali ada di dunia itu adanya di Alaska. Idenya datang dari kelompok konservatif yang justru sangat pro kapitalisme sebetulnya, gitu. Nah, tentang padat karya juga itu ada diskusi yang cukup luas. Tadinya akan dibahas oleh Mbak Fathia, tapi kita bilang mungkin untuk paper yang lain atau riset yang lain tentang job guarantee, income guarantee. Ada perdebatan cukup kaya di literatur basic income. Nah, padat karya ini menariknya kalau di konteks pemilihan presiden Amerika di US saat ini, itu diajukan oleh Bernie Sanders, yang seorang yang anti kapitalis begitu. Jadi padat karya yang dibilang tadi justru diajukan oleh yang agak sedikit berbeda dari yang dibayangkan Pak Slow tadi. Poinnya adalah ide ini memang walaupun mulai didefinisikan, tapi juga dia fluid gitu. Dia ada banyak atau ada beberapa interpretasi tentang itu, dan itu yang mungkin barangkali bikin dia menarik. Nah, usaha kita di paper ini sebetulnya coba memetakan itu, tapi kemudian kaitkan dengan nature and climate. Kalau yang sawit, kebetulan di RCCUI, di Research Center for Climate Change, kami ada riset yang berbeda, ingin kami sampaikan, tentang palm oil trade and trade outcomes. Kami melakukan systematic review terhadap puluhan ribu paper menggunakan machine learning untuk melihat bagaimana palm oil trade mempengaruhi trade income, antara lain trade outcome, antara lain pendapatan, kemiskinan, deforestasi, biodiversity. Itu sedang kami lakukan, dan barangkali hasilnya yaitu dia akan lihat apa efeknya, ya tergantung konteksnya bagaimana gitu. Tapi kami akan coba munculkan evidence map-nya nanti seperti apa di literatur yang sudah ada saat ini. Itu hanya share informasi. Dari narasumber yang lain, ada tambahan terakhir mungkin? Cukup sih. Cukup. Oke. Berhubung tidak ada pertanyaan lagi, mungkin sudah sampai di penutup. Terima kasih sekali lagi untuk para narasumber, Bapak Ibu semuanya yang telah memberikan materi yang sangat menarik dan sangat komprehensif mengenai basic income, kemudian climate change, kemudian juga mengenai economic growth dan environment issue. Dan tentu saja materi ini sangat bermanfaat untuk diskusi hari ini di FKP pada pagi hari ini. Dan tentunya untuk Bapak Ibu sekalian yang sudah menyimak dari awal hingga akhir, terima kasih sekali lagi atas partisipasi aktifnya. Mudah-mudahan presentasi hari ini memberi manfaat untuk kita semua. Saya kembalikan ke Ibu Lydia, silahkan Ibu. Terima kasih banyak untuk para narasumber dan juga untuk Ibu Aksana sebagai moderator. Saya hanya ingin remind bahwa slides dan video akan kami cantumkan di website FKP. Sekali lagi terima kasih. This is the last FKP for April, hosted by Center for Research, Economic Research, LIPI. Next month, in May, will be hosted by LPM FEBUI. The full schedule is already on Facebook, so if you're not on the Facebook Forum Kajian Pembangunan Facebook group, you might look for it on FB. We already scheduled for events in May. Thank you again, everyone. Hope everyone can join next time. Thank you, and I will end the meeting. Oke, terima kasih. Thanks, everyone. Semuanya.